Halo Sobat SG, kembali lagi bersama saya, Kak Hadi, di channel YouTube Bimbel Salemba Group. Nah, buat teman-teman pejuang UTBK, hari ini kita akan bahas materi penting untuk persiapan UTBK kalian, yaitu materi hidrolisis. Nah, masih ingat materi hidrolisis adik kelas berapa? Adik kelas 11 ya. Jadi, diikuti terus video sampai akhir, karena ada pembahasan materi beserta latihan soalnya juga. Sampai habis ya. Oke teman-teman semua, kalau kalian lihat gambar yang ada di samping kakak, itu gambar apa? Ada gambar ikan yang dikasih dengan lemon ya. Nah biasanya kalau ibu kalian masak, kan suka kasihin dulu nih jeruk nipis ataupun lemon, biar bau hamisnya hilang. Nah ternyata prinsipnya itu berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kenapa? Jadi ketika jeruk lemon yang merupakan asam ditambahkan ke dalam ikan, yang ternyata dalam ikan itu mengandung senyawa amina. Nah, akan menghasilkan suatu garam amonium yang tidak menguap. Alasan inilah yang menjadi dasar bau hamis dari ikan akan menjadi hilang. Dan reaksi neutralisasi akan terjadi ketika asam bertemu dengan basah. Dan teman-teman, garam itu tidak hanya bersifat netral aja, tapi garam itu ada yang bersifat asam dan juga ada yang bersifat basah. Nah, pada sesi kali ini kita akan bahas tuntas ya terkait sifat-sifat garam dan juga syarat apa aja sih yang menjadikan garam itu bersifat netral, asam, maupun basah. Pada prinsipnya, pengertian dari hidrolisis garam adalah suatu reaksi di mana ion yang berasal dari garam bereaksi dengan air, membentuk atau menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Nah, kan teman-teman masih ingat kan kalau ion H+ itu penanda dari suatu asam, sedangkan ion OH- menandakan suatu basa. Dan jenis garam berdasarkan asam basa pembentuknya, kita bagi di sini, ada tabelnya. Jika komponen asam dan basanya terdiri dari asam kuat dan juga basa kuat, maka sifat garam yang akan dihasilkan akan bersifat netral. Nah, garam jenis ini merupakan garam yang tidak terhidrolisis. Sedangkan jika komponen penyusun garamnya merupakan asam kuat dengan basa lemah, maka garam yang akan dihasilkan akan bersifat asam. Garam jenis ini termasuk ke dalam garam yang terhidrolisis sebagian. Sama halnya dengan komponen garam yang tersusun dari asam lemah dan juga basa kuat, maka garam yang dihasilkan akan bersifat basa. Garam ini juga sama dengan garam asam disebut sebagai garam yang terhidrolisis sebagian atau bahasa lainnya hidrolisis parsial. Sedangkan kalau misalnya penyusun garamnya gimana Kak? Kalau terdiri dari asam lemah dengan basa lemah, maka sifat asam basanya akan tergantung dari nilai Ka ataupun Kb. Jika nilai Ka-nya lebih besar dibandingkan Kb, maka garamnya bersifat asam. Nah, sedangkan jika Ka-nya kurang atau lebih kecil dari Kb, maka garamnya akan bersifat basah. Nah, khusus untuk garam ini adalah termasuk garam yang masuk ke dalam bagian garam yang terhidrolisis total. Nah, kenapa sih disebut tidak hidrolisis ataupun sebagian ataupun total? Kita akan bahas di slide berikutnya. Garam netral. Pada prinsipnya, larutan ataupun garam akan bersifat netral ketika mengandung sejumlah konsentrasi yang sama antara ion H+ dan ion OH-. Garam netral terbentuk dari penyusun asam kuat dan juga basa kuat. Sebagai contoh di sini ada garam dapur yaitu NaCl. Ketika dalam air, garam dapur NaCl akan terurai sempurna menjadi ion-ionnya, yaitu Na+ dan juga Cl-. Nah, tapi untuk garam ini, ternyata garam ini hanya mengalami hidrasi, tetapi tidak terhidrolisis. Artinya apa? Baik ion Na+ maupun ion Cl- tidak bereaksi dengan air. Jadi, kalau teman-teman lihat di gambar, itu Na+ dan Cl- hanya terhidrasi ataupun tersolvasi, jadi hanya dikelilingi oleh air, tetapi Na+ dan Cl-nya tidak bereaksi membentuk suatu senyawa yang baru. Nah, karena kedua ionnya tidak bereaksi, garam ini disebut sebagai garam yang tidak terhidrolisis.
Nah, karena garam netral, teman-teman ingat ya bahwa pH garam netral yaitu 7. Sedangkan untuk garam asam, pada prinsipnya garam asam adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan juga basa lemah ketika dilarutkan dalam air. Kation ataupun asam konjugasi yang berasal dari basa lemah akan bereaksi dengan air, membentuk ion H3O+. Sebagai contoh di sini kakak punya contoh dari garam NH4Cl ataupun amonium klorida. Ketika dalam air, NH4Cl akan mengion membentuk NH4+ dan Cl-. Nah, teman-teman, sebagai kita tahu ya, bahwa garam NH4Cl adalah garam yang terbentuk dari NH4OH yang bersifat basa lemah dan HCl yang bersifat asam kuat. Ingat di sini, kuat sama lemah yang menang kuat, garamnya bersifat asam. Nah, karena spesi NH4+ merupakan asam konjugasi, dia akan bereaksi dengan H2O, membentuk NH3 plus H3O+. Nah, gimana tuh Kak prosesnya? Teman-teman ingat lagi ya, flashback lagi ke konsep Brown's-Lowry, di mana definisi asam adalah apa? Mampu mentransfer H+. Dalam hal ini, NH4+ akan mentransfer satu proton atau H+ ke dalam H2O, sehingga akan membentuk NH3 dan H3O+. Nah, H3O+ inilah yang menyebabkan garamnya bersifat asam. Dan karena hanya satu ion saja yang bereaksi, sedangkan Cl- kan enggak ya, maka garam ini disebut sebagai garam yang terhidrolisis parsial atau sebagian. Jadi konsepnya garam asam yang bereaksi adalah asam konjugasi atau ion plusnya aja. Kemudian untuk garam basa adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan juga basa kuat yang dilarutkan dalam air. Berbeda dengan garam asam, kalau garam asam tadi kan kationnya bereaksi. Nah, kalau garam basa, anion yang bereaksi. Kenapa, Kak? Karena anionnya merupakan basa konjugasi yang berasal dari asam lemah. Nah, ketika bereaksi dengan air akan membentuk ion OH-. Sebagai contoh di sini kakak punya contoh garam dari CH3CONa atau natrium asetat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion CH3CO- plus Na+. Garam CH3CONa merupakan garam yang terbentuk dari CH3COH asam asetat yang merupakan asam lemah dan NaOH yang merupakan basa kuat. Kuat sama lemah yang menang kuat. Yang kuat siapa? Basa. Maka garamnya bersifat basa. Nah, pada prinsipnya di sini, anion dari CH3CO- akan bereaksi dengan H2O. Ingat di sini, karena dia anion, maka sifatnya adalah basa konjugasi. Karena basa, dia mampu menarik proton ataupun H+. Dari siapa? Dari H2O. Membentuk apa? Membentuk CH3COH dan juga OH-. Karena menghasilkan OH-, tentunya garam ini akan bersifat basa. Dan lagi-lagi, jenis garamnya adalah garam yang terhidrolisis parsial atau sebagian. Karena hanya ion CH3CO- saja yang bereaksi dengan air, sedangkan ion Na+-nya itu tidak bereaksi dengan air. Teman-teman, tadi kan kita sudah belajar materi terkait perbedaan garam asam dan garam basa. Yang namanya garam bersifat asam dan basa pasti kan memiliki pH. Nah, pada slide ini kan belajar bagaimana sih cara menghitung suatu pH dari garam asam dan garam basa. Nah, untuk menghitung pH garam untuk garam asam, kita pakainya konsentrasinya H+, di mana dengan rumus akar Kw per Kb dikali dengan konsentrasi asam konjugasi. Nah, untuk pH-nya yaitu minus logaritma dari H+. Apa sih, Kak? Asam konjugasi itu, biasanya kalau di sekolah, kita mengenal istilah asam konjugasi, itu sama aja dengan garam. Jadi di sini konsentrasi asam konjugasinya akan sama dengan konsentrasi garam dikali dengan valensi. Ingat kalau asam, lihatnya kationnya. Nah, sedangkan kalau untuk garam basa, rumusnya pun hanya berbeda di variabel. Kalau garam asam pakainya H+, kalau garam basa pakainya adalah OH-. Dengan rumus OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali basa konjugasi. Basa konjugasi berarti apa? Yang diambil adalah anionnya. Dengan POH setara dengan min logaritma OH-, dan pH setara dengan 14 min POH. Di mana untuk konsentrasi basa konjugasi itu sama aja dengan konsentrasi garam dikali dengan valensinya. Baik
KW untuk asam dan juga basa itu sama ya nilainya, karena KW itu ada tekanan air, nilainya adalah 10 pangkat min 14. Sedangkan untuk Ka dan Kb-nya nanti tergantung pada soal. Biasanya sih yang umum kita pakainya 10 pangkat min 5, tapi lagi-lagi yang namanya Ka atau Kb itu merupakan suatu tetapan yang nilainya itu sudah fix, sehingga harus berdasarkan data. Lalu lantas bagaimana sih Kak kalau garam yang terdiri dari komponen asam lemah dengan basa lemah? Nah, untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah pasti kan menghasilkan dua jenis ion kan, ion H3O+ dan juga ion OH-. Tadi kan sempat tersinggung, jika Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka garam bersifat asam, sedangkan jika Ka kurang dari Kb, maka garam akan bersifat basa. Sebagai contoh di sini kakak punya contoh garam dari CH3COONH4 atau amonium asetat. Baik kation maupun anionnya akan bereaksi dengan air. Kenapa Kak? Karena kation sama anionnya berasal dari spesies yang lemah, yaitu asam asetat, asam lemah, dan NH4OH yang merupakan basa lemah pula. Nah, di sini kedua ionnya bereaksi. Untuk ion positifnya, yaitu NH4+, bereaksi dengan H2O, membentuk NH3 ditambah H3O+, di mana NH4+-nya akan memberikan satu proton ke H2O. Sedangkan untuk ion negatifnya, yaitu CH3COO- akan bereaksi pula dengan H2O, di mana CH3COO- akan menarik satu proton dari H2O, menghasilkan CH3COOH dan juga OH-. Lantas gimana Kak cara menghitung pH-nya? Nah, untuk pH dari garam yang berasal dari spesies asam lemah dan basa lemah, kita bisa menghitung dengan rumus H+ sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Nah, penerapan untuk reaksi hidrolisis, apa aja sih Kak manfaatnya? Di awal kan sempat tersinggung ya, bahwa salah satu manfaatnya itu penambahan jeruk lemon pada ikan. Nah, selain itu, penerapan yang pertama, sebagai contoh di sini yaitu pupuk Za atau pupuk yang mengandung amonium sulfat, di mana pupuk ini menggunakan konsep hidrolisis. Kenapa? Karena garam amonium sulfat biasa digunakan untuk menurunkan pH tanah. Nah, di sini persamaan reaksi yang terjadi dari garam amonium sulfat ketika dalam air akan mengurai menjadi 2NH4+ ditambah SO4 2-, di mana asam konjugasinya yang merupakan NH4+ akan bereaksi dengan air dan dia akan terhidrolisis. Dengan reaksi NH4+ ditambah H2O menjadi NH3 ditambah H3O+. Karena masihkan H3O+, maka pupuk Za akan bersifat asam. Dan karena bersifat asam, tentunya akan menurunkan pH dari tanah. Kemudian, penerapan selanjutnya yaitu penentuan titik akhir titrasi. Sebagai contoh di sini, penetralan asam lemah dan basa kuat. Lemah sama kuat, yang menang kuat. Yang kuat siapa? Basa. Maka garamnya akan bersifat basa. Nah, karena kita tahu garamnya bersifat basa, pastinya pH garam akan lebih besar dari 7. Nah, di sini disajikan grafik. Ada grafik yang garisnya tebal sama grafik yang garisnya putus-putus. Nah, garis hitam tebal memperlihatkan kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat, dalam hal ini asam asetat dengan NaOH. Sedangkan garis putus-putus memperlihatkan kurva titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Bisa teman-teman lihat bahwa ketika asam lemah bereaksi dengan basa kuat, grafiknya akan sedikit di atas karena garamnya bersifat basa. Nah, untuk menentukan titik akhir titrasi, di sini kita menggunakan indikator yaitu PP atau fenoktalin. Karena kalau pakainya metil merah kan hanya bisa mendeteksi asam, sehingga tidak bisa untuk menentukan akhir titrasi. Nah, biar lebih paham lagi, kita langsung masuk ya ke latihan soal. Yang pertama, larutan garam yang dapat memerahkan kertas lakmus adalah A, B, C, D, E. Silakan dicoba dulu. Kata kunci di sini apa? Kata kuncinya adalah memerahkan kertas lakmus. Memerahkan kertas lakmus artinya sama aja bahwa garamnya akan bersifat asam. Ingat, memerahkan bersifat asam, kalau membirukan bersifat basa. Nah, sekarang coba kita urai ya. Sebagai contoh di sini kakak pakai opsi yang A, yaitu Na2SO4. Kita urai dulu. Na2SO4
membentuk ion Na+ dan juga ion SO4 2-. Biar gampang, yang plus kasihin yang negatif kasihin yang positif. Nah, karena Na+ ditambah dengan NaOH dengan OH- menjadi NaOH, sedangkan untuk SO4 2- ditambahkan dengan H+. Nah, di sini NaOH kita tahu bersifat basa kuat dan H2SO4 bersifat asam kuat. Karena sama-sama kuat, tentunya garamnya bersifat netral. Nah, kira-kira di sini jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Kenapa? Karena ketika garam amonium sulfat dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion NH4+ dan juga ion SO4 2-. Nah, kalau kita cek penyusunnya, ternyata NH4OH merupakan basa lemah, sedangkan H2SO4 merupakan asam kuat. Karena di sini kuat tambah lemah yang menang kuat, dan yang kuat bersifat asam, maka garamnya akan bersifat asam. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Jadi buat tahu garam itu bersifat asam ataupun basa, lagi-lagi cek komponen penyusun asam dan basanya. Siapa yang kuat? Kita lanjut ya teman-teman untuk latihan soalnya. Nah, sekarang kita coba latihan soal bagaimana menghitung pH dari suatu garam. Pada prinsipnya sebenarnya untuk menghitung pH garam itu ada dua cara. Pertama, bisa langsung substitusi ke dalam rumus langsung ataupun melalui reaksi. Nah, di sini kita coba lihat ya, bagaimana syarat-syarat ketika penyelesaiannya itu langsung rumus ataupun melalui persamaan reaksi. Yang pertama, sebanyak 3,16 gram dari garam CH3CO2 kali Ca atau kalsium asetat dengan MR 158 dilarutkan dalam air hingga volumenya 5 liter. Jika nilai Ka dari asam asetat sebesar 2 dikali 10 pangkat min 5, maka pH larutannya adalah, nah di sini kan sudah langsung tutup poin ya, artinya langsung dikasih tahu garamnya dengan massa sekian. Maka di sini nggak perlu pakai persamaan reaksi, kita langsung masuk ke dalam rumus. Nah tentunya kita cari dulu konsentrasi dari garamnya. Dengan rumus apa? Konsentrasi garam akan setara dengan massa per mR dikali dengan 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Kita substitusi angka-angkanya. Masanya di sini 3,16 gram, kemudian per mR-nya setelah ditambah yaitu 158 dikali 1000 per 5000. Kenapa 5000? Ingat di sini volumenya 5 liter, kakak konversi menjadi mili dikali 1000 ya, menjadi 5000. Nah, menghasilkan di sini konsentrasi garam yaitu 4 dikali 10 pangkat min 3. Nah, teman-teman buat tahu ini garamnya sifatnya asam atau basa sih? Sebenarnya kita cek dari keterangannya. Di soal ada nilai Ka. Ka menunjukkan bahwa apa? Komponen penyusun asamnya bersifat lemah. Nah, berarti basanya bersifat apa? Bersifat kuat ya. Nah, karena basa kuat ketemu dengan asam lemah, pasti garamnya bersifat basa. Karena garam basa, yang dipakai adalah konsentrasi basa konjugat. Siapa tuh Kak basa konjugatnya? Yaitu adalah CH3COO-. Nah, di sini untuk garam CH3CO2 kali Ca akan mengurai menjadi 2 CH3CO- ditambah Ca2+. Yang kita ambil di sini adalah konsentrasi dari CH3CO-nya ya. Konsentrasi garamnya kan 4 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga konsentrasi dari CH3CO- atau basa konjugatnya bernilai 8 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa? Karena koefisiennya ada 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Karena garam basa, pakai rumusnya adalah OH- sama dengan akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi CH3CO- atau si basa konjugat. Kita substitusi angka-angkanya. Untuk KW-nya bernilai 10 pangkat min 14 per Ka-nya bernilai 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan konsentrasi CH3CO- yaitu 8 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga menghasilkan akar 4 dikali 10 pangkat min 12. Ingat ya, kalau bilangan pokok diakarin tinggal diakar aja, akar 4 kan 2. Sedangkan untuk pangkat 10 pangkat min 12, karena di eksponen, pangkatnya kita bagi 2 aja. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 6. Dan di sini ingat, karena dia OH-, nggak boleh langsung ke pH. Tambahin aja depannya P. Kalau H tambahin P jadi pH, tapi kalau OH tambahin P jadi POH. POH-nya adalah 6 dikali 10 pangkat min 2. Sifat logaritma ya, jangan sampai lupa, pangkat maju ke depan. Sehingga untuk pH-nya,
dengan rumus 14 min POH atau 14 dikurang 6 min log 2 setara dengan 8 ditambah dengan log 2. Jadi sini jawabannya mana? Jawabannya adalah yang C. Nah, ini merupakan contoh pengerjaan perhitungan pH dengan metode langsung ke dalam rumus. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, biar lebih paham lagi. Oke, contoh selanjutnya. Larutan CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida sebanyak 0,1 molar sebanyak 50 ml ditambahkan pada 50 ml larutan CH3COH atau asam asetat dengan konsentrasi 0,2 molar dengan nilai Ka CH3COH sebesar 1 dikali 10 pangkat min 5. Hitung pH larutan yang terjadi. Nah, di sini kan ada asam dan basa. Asamnya asam apa? Asam lemah karena ada nilai Ka, sedangkan basanya merupakan basa kuat. Karena ada asam ketemu basa, pasti ada persamaan reaksi yang terjadi. Nah, di sini tentunya pakai metode MRS ya. Tapi sebelum itu, kita hitung dulu mol masing-masing. Untuk mol kalsium hidroksida dengan rumus apa? Konsentrasi dikali volume. Maka 0,1 dikali dengan 50 ml setara dengan 5 mmol. Sedangkan untuk mol dari asam asetat dengan rumus yang sama, yaitu konsentrasi dikali volume, 0,2 molar dikali dengan 50 ml setara dengan 10 mmol. Kemudian kita buat persamaan reaksinya, dan jangan lupa untuk disetarakan dengan metode MRS juga ya. Nah, di sini kalsium hidroksida bereaksi dengan asam asetat atau CH3COH membentuk CH3CO 2 kali Ca ditambah dengan 22O. Disetarakan reaksinya, maka koefisien dari asam asetat kita tambahkan 2 ya. Kemudian masukkan untuk mol mula-mula bereaksi dan sisa. Mol mula-mulanya di sini kita substitusi. Untuk kalsium hidroksida 5 mmol, sedangkan untuk asam asetat 10 mmol. Nah, di sini dua-duanya habis sebagai pembatas. Kenapa, Kak? Karena lagi-lagi kalau menghitung pembatas secara gampangnya apa? Kita bagi mol mula-mula dibagi koefisien ya. Kan untuk kalsium hidroksida koefisien 1 kan, 5 bagi 1 5. Sedangkan untuk asam asetat 10 mmol dibagi dengan koefisien 2 yaitu 5. Karena sama-sama 5, makanya ini habis. Nah, karena habis, hanya akan menyisakan garam saja untuk CH3CO2 kali Ca atau kalsium asetat sebesar 5 mmol. Nah, tadi apa sifat garamnya? Sifat garamnya adalah basa. Ingat, asam lemah tambah basa kuat, yang menang yang kuat. Yang kuat basa, garamnya bersifat basa. Tapi sebelumnya, kita hitung dulu ya untuk konsentrasi dari garamnya dengan rumus mol dibagi dengan volume. Total volumenya 100 ml karena penjumlahan 50 ml dari kalsium hidroksida dan 50 ml dari asam asetat atau CH3COH. Kemudian di sini kakak urai dulu untuk garamnya. Ingat lagi-lagi, karena dia garam basa, yang diambil adalah basa konjugatnya atau si CH3COMin-nya. Nah, di sini konsentrasi untuk garamnya 0,05, sedangkan konsentrasi untuk basa konjugatnya yaitu 0,1 molar, karena koefnya yaitu 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Dengan rumus garam basa, OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi CH3COMin atau basa konjugatnya. Disubstitusi, untuk KW-nya bernilai 10 pangkat min 14 ya, dia merupakan tahapan air, per Ka-nya bernilai 1 dikali 10 pangkat min 5, dikali dengan 0,1, akan ubah menjadi 1 dikali 10 pangkat min 1. Sehingga hasil perhitungannya untuk konsentrasi OH- bernilai 1 dikali 10 pangkat min 5. Maka pOH-nya langsung aja ya, pangkatnya maju ke depan, pOH-nya bernilai 5, sedangkan pH-nya 14 dikurang 5, yaitu 9. Jadi jangan lupa pengerjaannya, kalau ada asam ketemu basa, pasti ada reaksi. Tapi yang nama hidrolisis sebenarnya simpelnya apa? Karena hidrolisis, dia masukkan garam, pastinya komponen penyusun asam dan basanya akan habis. Jadi nanti ujung-ujungnya pasti jumlahnya sama. Akan habis juga, karena hanya menyisakan garam saja. Biar lebih jago lagi, kita latihan soal, dan kali ini kakak masukkan soal-soal dari UTBK dan juga soal dari SIMAK. Yang pertama, soal dari UTBK diambil dari soal SBMPTN tahun 2018 dengan kode soal 434, nomor soal 42. Kita baca dulu ya bareng-bareng soalnya.
Dietilamina dengan rumus C2H52 kali NH, wah rumusnya ribet ya, merupakan suatu basa lemah dengan Kb 9 dikali 10 pangkat min 4. Lagi-lagi teman-teman gak usah ngafalin nilai Ka atau Kb ya, karena di soal pasti dikasih tahu. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan dietilamina dengan konsentrasi 0,01 molar dan 10 ml larutan HCl 0,09 molar. Hitung pH larutan yang dihasilkan. Karena asam ketemu basa pasti ada reaksi, kita cari dulu mol masing-masing. Untuk mol basa lemahnya, kakak pakai simbol sini langsung aja ya. Mol basa lemah merujuk ke dietilamina dengan rumus M kali V. Kita masukkan datanya 0,01 dikali 90 ml setara dengan 0,9 mmol. Sedangkan untuk mol asam kuat atau mol HCl dengan rumus yang sama, konsentrasi dikali volume 0,09 molar dikali dengan 10 mili, yaitu 0,9 mmol. Dari sini, sebenarnya teman-teman, kita bisa lihat ya, bahwa jumlah mol si basa lemah dengan asam kuat adalah sama. Karena sama, pastinya akan habis. Sebenarnya kalau kita udah tahu dia akan habis, jadi nggak perlu pakai reaksi. Langsung aja ke dalam rumus. Nah, garamnya bersifat apa? Garamnya bersifat, jangan lupa, asam kuat ditambah basa lemah, yang kuat adalah asam, garam, asam. Kita masukkan dalam rumusnya, yaitu H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi asam konjugat, atau simpelnya mol garam atau mol penyusun asam basanya, karena jumlahnya sama. Kita masukkan di sini, dengan KW 10⁻14 dibagi dengan KB-nya 9 dikali 10 pangkat min 4 dikali konsentrasinya. Ingat konsentrasi rumusnya mol per volume. Molnya 0,9 mmol per volumenya volume total. Volume gabungan dari si basa lemah dengan asam kuat. 90 ml tambah 10 ml yaitu 100 ml. Menghasilkan nilai H plus sama dengan akar 1 dikali 10 pangkat min 13. Atau setara dengan apa? Pangkatnya kita bagi 2 aja. Menjadi 1 dikali 10 pangkat min 6,5. Sehingga berapa pH-nya? Karena dia H plus langsung ke pH ya, tambahin P-nya langsung pH. Pangkat lanjut ke depan menjadi 6,5 min log 1 atau setara dengan 6,5. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang B. Bagaimana? Simpel kan soal UTBK-nya? Kita lanjut lagi teman-teman untuk latihan soalnya. Nah, kali ini latihan soalnya, kakak menggunakan soal yang diambil dari soal SIMAK UI tahun 2019, nomor 60. Spesies yang terdapat dalam larutan KCN dalam air adalah, ini opsinya pernyataan ya, pernyataan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini tentunya, kalau kita mau tahu spesies apa yang ada dalam air, maka kita reaksikan dulu dan kita buat reaksi hidrolisisnya. Nah, tentunya karena dia KCN, pasti KCN dalam air karena bersifat garam akan terurai sempurna menjadi ion-ionnya, yaitu K+ dan juga Cn-. Nah, buat tahu spesies apa aja, kita buat dulu penyusun awalnya, penyusun dari asam maupun basanya. Nah, kalau K+ tambahin dengan OH- menjadi KOH, sedangkan untuk Cn- tambahin H+ menjadi HCN. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa KOH merupakan basa kuat, sedangkan HCN merupakan asam lemah. Karena yang lemah yaitu HCN, maka di sini ion yang mengalami hidrolisis adalah ion Cn- aja. Tentunya dengan reaksi Cn- ditambah H2O, karena dia merupakan basa konjugat, karena basa dia pasti apa? Negatif akan menarik yang positif, menarik proton, yaitu H+-nya ya. Cn- menarik H+, akan membentuk HCN dan menyisakan OH-. Dari sini, kita bisa lihat bahwa spesies yang ada dalam larutan KCN ada apa aja? Ada K+-nya ada, Cn-nya ada, Cn-nya terus kemudian berubah sebagian ya, nggak seluruhnya. Karena dia keseimbangan menjadi HCN, maka akan ada HCN juga, dan juga plus OH-. Dari sini berarti jawabannya yang 1 benar, 2 benar, 3 benar. Yang 4 enggak ya, karena KCN-nya akan berubah sempurna menjadi K+ dan Cn-. Jadi jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, bagaimana? Itu tadi materi dan juga pembahasan soal ya tentang materi hidrolisis. Nah, semoga kalian menjadi paham tentang materi ini karena apa? Materi hidrolisis berkaitan dengan materi buffer juga dan materi asam basa merupakan materi inti yang ada dalam soal-soal UTBK maupun ujian mandiri.
Dan teman-teman jangan lupa, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube dari Bimbel Salemba Group. Dan kalian juga bisa komen ataupun request materi yang akan dibahas pada video-video selanjutnya. Makasih ya udah menyimak video sampai akhir, dan cek video yang lain untuk menambah wawasan serta pemahaman kalian tentang latihan soal UTBK. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah! Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!